Konon, orang yang lahir pada hari Pahing sering dikaitkan dengan garis takdir penuh cobaan, seakan langit menuntut mereka untuk melewati 1000 ujian sebelum mengizinkan kejayaan datang. Namun justru dari tempaan itulah lahir kekuatan, kebijaksanaan, dan keberuntungan besar yang jarang dimiliki orang lain. Kisah ini akan menyingkap jejak perjalanan seorang tokoh Pahing yang sabarnya diuji berkali-kali hingga akhirnya ia berdiri sebagai sosok terpandang dan berwibawa. Selamat datang kembali di channel Ngaos Jawa, tempat di mana kita mengupas tuntas rahasia-rahasia Jawa kuno yang penuh misteri, spiritualitas, dan kearifan tak lekang oleh zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua para pecinta kearifan lokal Nusantara. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Di sebuah desa di lereng gunung, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Lahir pada pasaran Pahing. Sejak kecil, orang tua dan tetua desa selalu mengingatkan bahwa anak Pahing tidak boleh lengah terhadap jalan hidupnya. Mereka percaya setiap langkah orang Pahing selalu beriringan dengan ujian besar, entah berupa rezeki yang hilang seketika, kepercayaan yang dikhianati, atau kesabaran yang diguncang tanpa henti. Raka tumbuh dengan sifat tekun, keras kepala tapi juga penuh kasih. Ia sering membantu warga desa menimba air, membajak sawah, bahkan menjaga ladang saat malam tiba. Namun di balik kebaikannya, ia sering mendapat kesialan yang tidak masuk akal. Padi yang ia tanam diserang hama, kambing yang ia pelihara tiba-tiba mati tanpa sebab. Bahkan sahabat dekatnya sering berbalik menyalahkan dirinya ketika ada masalah. Tetua desa berkata, "Kesabaranmu adalah kunci. Nah, ingat orang Pahing selalu diuji, tapi jika kau bertahan, kelak kejayaanmu akan membuat desa ini bangga." Ucapan itu terus terngiang di telinga Raka. Ia tidak tahu ujian seperti apa yang menantinya, tapi ia berjanji akan melaluinya dengan hati teguh. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya rabbal alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang mari bahas kesabaran orang Pahing dalam menggapai kesuksesan. Mari lanjut. Cobaan kehilangan rezeki Raka tumbuh sebagai pemuda desa yang rajin bekerja. Sejak usia belasan tahun, ia sudah pandai mengolah sawah milik orang tuanya. Ladangnya tidak luas, hanya sebidang kecil di tepi sungai yang airnya jernih. Dengan penuh semangat ia menanam padi, berharap kelak hasil panen itu bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Namun nasib orang Pahing sering tak berjalan lurus. Pagi itu, ketika matahari baru naik dan embun masih menggantung di ujung dedaunan, Raka mendapati pemandangan yang membuat lututnya goyah. Padi-padi yang ia rawat dengan penuh kasih tampak menguning pucat, sebagian batang rebah dan hamparan sawah dipenuhi hama aneh yang menyerupai belalang tapi berbadan lebih besar. Serangan itu begitu cepat, semalam saja seluruh tanaman hampir habis. Orang-orang desa berdatangan, melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana sawah Raka porak-poranda. Ada yang menggeleng, ada pula yang berbisik lirih. Inilah ujian bagi anak Pahing. Rezekinya memang sering diuji sebelum ia meraih kejayaan. Ucapan itu terdengar seperti pisau yang menusuk hati Raka. Ia menunduk merasakan dadanya sesak. Selama berbulan-bulan ia bekerja tanpa lelah, bahkan sering tidur di gubuk sawah agar hama tidak menyerang. Tapi justru pada saat padi siap dipanen, bencana datang seketika. Malam harinya, Raka duduk sendirian di pematang sawah. Angin dingin berhembus, bulan separuh menggantung redup di langit. Tiba-tiba ia mendengar suara lirih, seperti bisikan dari balik pepohonan bambu di tepi sungai. Kesabaranmu sedang diuji Raka. Jangan menyerah, karena rezekimu bukan hanya dari padi ini. Suara itu samar, entah berasal dari siapa. Raka merinding, bulu kuduknya berdiri, tapi hatinya juga terasa tenang. Ia tahu ada sesuatu yang lebih besar tengah menguji dirinya. Keesokan harinya, keluarganya mencoba menghibur. "Gembira, sir," ayahnya berkata, "Nak, jangan bersedih. Padi bisa ditanam lagi, rezeki bisa dicari lagi. Ingat, orang yang sabar akan diberi ganjaran berlipat."
Ibunya pun menambahkan, mungkin ini pertanda kau harus belajar mencari jalan lain. Rezeki tidak selalu dari sawah. Meski hatinya berat, Raka memilih menerima kenyataan. Ia menjual beberapa barang peninggalan ayahnya, cangkul, sabit dan peralatan bertani untuk membeli bibit baru. Namun tak lama setelah bibit itu ditanam, banjir bandang dari gunung melanda. Air deras menyapu ladang, membuat jerih payahnya lenyap begitu saja. Penduduk desa mulai berbisik lebih keras. Ada yang kasihan tapi ada pula yang sinis. Barangkali Raka membawa sial. Lihat saja, sawahnya selalu gagal, kata seorang tetangga dengan nada meremehkan. Ucapan itu menyakitkan, tapi Raka hanya terdiam. Ia memilih menahan emosi, meski hatinya seperti diremas. Di tengah kehilangan itu, Raka tetap berusaha. Ia bekerja serabutan, membantu orang menimba air, mengangkut kayu bakar, hingga menggembalakan kambing. Setiap keringat yang menetes ia yakini sebagai bagian dari ujian. Masalah bertubi-tubi, kehidupan Raka seolah tidak memberi jeda. Setelah kehilangan rezeki dari sawah dan hasil kerja kerasnya lenyap diterjang banjir, ia berharap bisa bangkit perlahan. Namun takdir orang Pahing memang penuh liku. Cobaan berikutnya datang bukan hanya dari alam, melainkan juga dari manusia di sekelilingnya. Pada suatu hari kabar burung berhembus di desa. Ada pencurian kambing di rumah salah satu tetua. Anehnya orang-orang menuduh Raka sebagai pelakunya. Padahal saat kejadian ia tengah berada di sungai menimba air. Namun karena hidupnya dikenal sering dilanda kesialan, orang-orang mudah percaya bahwa Raka bisa saja berbuat nekat. Siapa lagi kalau bukan dia? Sawahnya gagal, rezekinya seret. Tentu ia butuh uang cepat, ujar salah seorang warga di balai desa. Tuduhan itu membuat hati Raka hancur. Ia berusaha membela diri, tapi suara kebenaran kalah oleh desas-desus. Ia hanya dia yang bisa menunduk ketika para tetua mendesaknya untuk bersumpah di hadapan masyarakat. Dengan lantang ia berkata, "Demi leluhur dan Sang Hyang Widi, aku tidak mencuri kambing itu. Jika aku berdusta, biarlah langit menjatuhkan murka padaku." Beberapa orang masih meragukan, tapi akhirnya tuduhan mereda. Meski begitu, luka di hati Raka tetap menganga. Ia merasa tidak ada tempat aman, bahkan di desanya sendiri. Belum sembuh rasa perih itu, masalah lain datang. Adiknya yang masih kecil tiba-tiba jatuh sakit parah. Tubuhnya panas, wajahnya pucat, dan malam-malamnya dipenuhi tangisan. Tabib desa mencoba mengobati, namun penyakit itu seakan tak mau pergi. Raka pun rela bekerja lebih keras untuk membeli ramuan herbal dari desa tetangga. Setiap langkahnya terasa berat, tapi ia tidak ingin adiknya kehilangan nyawa. Malam-malam Raka dilalui dengan berjaga di samping ranjang adiknya. Ia menggenggam tangan mungil itu, berdoa agar sang adik diberi kesembuhan. Di sela tangis ibunya, ia berjanji pada dirinya sendiri, "Tak apa aku kehilangan harta, asal jangan kehilangan keluarga." Namun ujian tidak berhenti di situ. Saat ia sibuk mencari ramuan, seseorang menyebarkan fitnah bahwa Raka sering berhubungan dengan roh penunggu hutan. Orang-orang mengatakan ia meminta bantuan makhluk gaib demi memperoleh rezeki. Desas-desus itu membuat posisinya semakin sulit. Ia dianggap membawa malapetaka sekaligus menakutkan. Di sebuah malam yang sunyi, Raka duduk sendirian di bawah pohon randu alas. Hatinya penuh gundah. Ia bertanya pada dirinya sendiri, "Mengapa semua masalah selalu datang kepadaku? Apakah aku terkutuk karena lahir di hari Pahing?" Tiba-tiba angin bertiup kencang, dedaunan bergemerisik, dan terdengar suara samar, seolah berasal dari balik kegelapan. "Masalahmu bukan kutukan Raka, itu adalah jalan. Kau ditempa untuk menjadi lebih kuat daripada orang lain. Jangan biarkan fitnah mematahkan langkahmu." Raka terdiam. Suara itu datang begitu jelas. Meski ia tak bisa melihat siapa yang berbicara, mungkin itu bisikan leluhur atau sekadar gema dari pikirannya sendiri. Namun kata-kata itu menyulut keberanian baru. Keesokan harinya ia kembali bekerja tanpa peduli pada bisikan orang. Ia membantu memperbaiki rumah tetangga yang roboh diterpa angin, ikut menolong warga yang kesulitan, dan selalu hadir ketika desa membutuhkan. Lama-kelamaan, sebagian orang mulai menyadari bahwa fitnah terhadap Raka tidak masuk akal. Namun, hidupnya masih jauh dari tenang. Masalah demi masalah terus mengalir, seolah air bah yang tak pernah kering. Kadang ia merasa ingin menyerah, tapi setiap kali ia ingat pesan tetua, "Kesabaranmu adalah kunci." Nah, hatinya kembali kokoh. Meski bertubi-tubi diuji, Raka mulai belajar satu hal penting. Masalah bukanlah penghalang, melainkan guru. Dari tuduhan ia belajar kejujuran. Dari penyakit adiknya ia belajar kasih sayang. Dari fitnah ia belajar keteguhan hati. Dan entah mengapa, jauh di dalam dirinya,
Ia mulai merasakan bahwa semua ini hanyalah awal dari perjalanan yang lebih besar, perjalanan menuju kejayaan yang masih tersembunyi di balik kabut waktu, retaknya persaudaraan. Setelah melewati tuduhan fitnah dan sakit yang diderita adiknya, Raka mulai merasa sedikit lega. Adiknya perlahan pulih berkat ramuan dan doa yang tak pernah putus. Namun, kehidupan orang Pahing memang tidak pernah berjalan mulus. Kali ini ujian datang dari arah yang paling menyakitkan, keluarganya sendiri. Raka memiliki seorang kakak laki-laki bernama Sena, yang sejak kecil selalu iri padanya. Sena merasa Raka lebih disayang oleh orang tua karena rajin dan ringan tangan. Walau sebenarnya Raka tidak pernah bermaksud menyayangi siapapun, rasa iri itu terus membesar. Dan ketika Raka dilanda kesialan bertubi-tubi, Sena melihat kesempatan untuk menjatuhkannya. Suatu pagi, ketika warga desa berkumpul di balai desa untuk membahas pembagian air irigasi, Sena dengan lantang berkata, "Mengapa kita harus terus membantu Raka? Sawahnya selalu gagal panen, kambingnya mati, pekerjaannya serabutan. Bisa jadi semua kesialan desa ini datang karena dia." Ucapannya membuat suasana gaduh. Sebagian orang mengangguk setuju, sebagian lagi hanya terdiam. Raka yang mendengar kata-kata kakaknya merasa hatinya seperti disayat. Ia tak menyangka saudara kandungnya sendiri justru yang paling tega melemparkan tuduhan. Malam harinya di rumah kecil mereka pertengkaran pecah. Sena menuding Raka sebagai beban keluarga. "Kau hanya membawa sial, Kak. Orang-orang menjauh karena takut terlibat masalah denganmu. Jika kau benar laki-laki, pergilah dari desa ini. Jangan seret nama keluarga kita dalam kesialanmu." Raka menunduk. Air matanya menetes, tapi ia menahannya agar tidak terlihat. Ia ingin membela diri, namun ia tahu setiap kata hanya akan memperkeruh suasana. Ayah dan ibunya mencoba menengahi, tapi api kebencian Sena terlanjur menyala. Sejak malam itu, hubungan persaudaraan mereka retak. Sena enggan berbicara, bahkan tak segan mengabaikan Raka di depan orang banyak. Ia merasa semakin tinggi derajatnya ketika berhasil membuat Raka tampak rendah. Di sisi lain, Raka memilih menelan semua kepedihan. Ia sadar, kesabaran bukan hanya diuji oleh alam dan orang asing, tapi juga oleh darah daging sendiri. Namun, yang membuat hati Raka semakin berat adalah ketika Sena mulai mempengaruhi warga lain. Ia mengatakan bahwa Raka diam-diam belajar ilmu hitam, mengundang roh-roh gaib dari hutan untuk kepentingan pribadi. Fitnah itu makin memperburuk keadaan. Hingga suatu malam ketika Raka sedang duduk di pinggir sungai menenangkan diri, ia melihat bayangan samar di kejauhan. Sosok tinggi besar berwajah buram berdiri di balik pepohonan. Raka merasa bulu kuduknya berdiri, namun sosok itu tidak bergerak mendekat, hanya menatapnya dari kejauhan. Lalu terdengar suara lirih bergema di telinganya. "Jangan takut pada retaknya, saudara, karena tidak semua ikatan darah adalah ikatan hati. Kau harus kuat, Raka. Sebab orang yang akan menentangmu bukan hanya dari luar, melainkan dari dalam keluargamu sendiri." Raka terdiam. Ia tak tahu apakah suara itu berasal dari sosok gaib, dari leluhur, atau sekadar suara hatinya sendiri. Namun kata-kata itu menusuk dan membuka matanya. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk tidak lagi larut dalam rasa sakit akibat sikap kakaknya. Ia belajar menerima kenyataan bahwa persaudaraan bisa retak, bahkan oleh iri dan dengki. Yang bisa ia lakukan hanyalah tetap berjalan di jalannya sendiri, tanpa membalas keburukan dengan kebencian. Hari-hari pun terus berjalan, dan meski luka itu belum sembuh, Raka menguatkan hati. Ia percaya, ujian yang datang dari keluarga hanyalah satu bagian dari tempaan besar. Dan jauh di dalam jiwanya, ia mulai memahami, semakin berat ujiannya, semakin dekat ia dengan kejayaan yang dijanjikan. Pertemuan dengan dunia gaib, malam di desa selalu sunyi selepas suara jangkrik dan burung malam bersahutan. Raka yang hatinya penuh luka karena retaknya persaudaraan, sering memilih berjalan sendiri ke tepi hutan bambu. Tempat itu bagi warga desa dianggap angker, karena dipercaya dihuni makhluk tak kasat mata yang menjaga perbatasan desa. Namun bagi Raka, kesunyian di sana menjadi pelipur lara. Suatu malam, selepas bulan purnama menggantung bulat di langit, Raka duduk di atas batu besar dekat sungai kecil. Air mengalir tenang, tapi suasana terasa aneh, seakan ada yang mengawasinya. Angin bertiup pelan, membawa aroma bunga melati yang kuat, padahal tak ada pohon melati tumbuh di sekitar situ. Tiba-tiba, dari balik rimbunan bambu, muncul cahaya kehijauan yang bergerak perlahan. Raka menajamkan pandangannya lalu mendengar suara langkah, ringan namun jelas. Saat itu jantungnya berdegup kencang. Dari dalam gelap, sosok perempuan berbusana putih muncul.
Wajahnya samar seperti diselimuti kabut. Rambutnya panjang terurai. Matanya memancarkan cahaya lembut, bukan menyeramkan tapi penuh wibawa. "Raka." Suara itu lembut namun bergema, seakan berasal dari segala arah. "Jangan takut. Aku bukan datang untuk mencelakaimu." Raka tercekat, namun keberanian dalam dirinya menahan langkah agar tidak lari. "Siapa engkau?" tanyanya lirih. Sosok itu tersenyum samar. "Aku adalah penjaga hutan ini. Aku telah memperhatikanmu sejak lama. Cobaan yang menimpamu bukanlah kebetulan. Kau adalah anak Pahing, ditakdirkan menjalani ujian sebelum cahaya kejayaan datang padamu." Raka terdiam. Hatinya campur aduk antara takut, kagum, dan bingung. Mengapa semua kesialan selalu menimpaku? Sawahku hancur. Aku difitnah. Bahkan saudara kandungku sendiri berbalik melawan. Sosok itu melangkah mendekat, namun kakinya tak menyentuh tanah. "Itulah jalanmu. Ketahuilah, setiap orang Pahing membawa cahaya yang terang, tapi sebelum cahaya itu bersinar, kegelapan akan mencoba memadamkannya. Kau harus tabah, karena kesabaranmu sedang ditakar oleh semesta." Mendengar itu, Raka merasakan hawa dingin merayapi tubuhnya, tapi juga ada kehangatan yang menenangkan di dalam hati. Ia menunduk mencoba menerima kata-kata gaib tersebut. Sosok perempuan itu lalu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba angin berhenti berhembus. Suasana hening. Hanya suara air sungai yang terdengar. Dari telapak tangannya, muncul sebutir cahaya kecil yang melayang ke arah Raka. Cahaya itu masuk ke dadanya, membuat tubuhnya terasa ringan. Cahaya ini bukan hadiah, melainkan pengingat, kata sang penjaga, bahwa dalam dirimu ada kekuatan yang tak bisa dimiliki semua orang. Namun ingatlah, jangan gunakan untuk keserakahan. Kau harus tetap rendah hati sebab ujianmu belum berakhir. Raka menatap sosok itu dengan mata berkaca-kaca. Apakah aku akan sanggup melewati semua ini? Sosok perempuan itu tersenyum samar, lalu berbalik menuju kegelapan. Sanggup atau tidak, takdir telah memilihmu. Bertahanlah Raka, karena semakin kau sabar, semakin dekat jalan kejayaanmu. Dalam sekejap sosok itu lenyap, hanya meninggalkan aroma melati yang semakin pekat. Raka masih berdiri terpaku di tepi sungai. Dadanya terasa hangat, pikirannya penuh tanda tanya. Namun hatinya lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu malam itu bukan sekadar mimpi. Ia benar-benar bertemu dengan penjaga dunia gaib yang memberinya pesan sekaligus ujian baru. Sejak malam itu Raka mulai melihat dunia dengan cara berbeda. Ia menyadari bahwa setiap musibah adalah bagian dari jalan panjangnya. Dan meski masih banyak kabut yang menutupi masa depannya, ia yakin cahaya yang dijanjikan itu benar-benar ada, menunggunya di ujung perjalanan penuh kesabaran, penerimaan takdir dan ujian terbesar. Sejak pertemuan dengan sosok gaib di tepi sungai, hati Raka mulai berubah. Ia lebih sadar penggara dari omongan orang, lebih sabar menanggapi fitnah, dan lebih ikhlas menerima kehilangan. Namun semesta tampaknya belum selesai menempanya. Ujian yang lebih besar sudah menunggu di depan, dan kali ini bukan sekadar soal harta atau fitnah, melainkan menyangkut nyawanya sendiri. Musim kemarau panjang melanda desa. Sungai yang dulu jernih mulai menyusut, sawah-sawah kering, dan sumur-sumur tak lagi memancarkan air. Warga desa panik, sebagian bahkan memutuskan meninggalkan kampung demi mencari kehidupan yang lebih baik. Dalam keadaan genting itu, para tetua desa berkumpul untuk mencari solusi. Namun anehnya, lagi-lagi nama Raka disebut. Sejak dulu banyak malapetaka yang datang setelah Raka lahir. Bisa jadi dia yang membawa kutukan kemarau ini, ujar seorang tetua yang dipengaruhi oleh kakaknya Sena. Desa pun heboh. Orang-orang mulai mendesak agar Raka pergi dari desa atau melakukan sesuatu untuk membuktikan bahwa dirinya bukan biang sial. Tekanan itu membuat Raka hampir putus asa. Ia merasa semua perjuangan dan kesabarannya selama ini tidak ada artinya. Malam itu ia duduk termenung di bawah langit penuh bintang. Suara batinnya bergemuruh. Apakah benar aku kutukan? Apakah sebaiknya aku pergi saja, meninggalkan semua ini? Namun tiba-tiba cahaya samar muncul di kejauhan, cahaya yang pernah ia lihat saat pertemuan dengan penjaga hutan. Suara lembut kembali terdengar di telinganya. Raka, inilah ujian terbesarmu. Takdir bukan untuk dihindari, melainkan untuk diterima. Kau harus menghadapi mereka dengan hati yang teguh. Jangan biarkan ketakutan menguasaimu. Ingat, sabar bukan berarti diam, tapi berani berdiri meski dihantam badai. Esok harinya, Raka memberanikan diri mendatangi balai desa. Dengan suara lantang ia berkata, "Jika benar aku dianggap membawa kutukan, biarlah aku membuktikan dengan nyawaku. Aku akan pergi ke mata air keramat di puncak gunung, tempat orang jarang berani mendaki.
Jika aku berhasil membawa air suci ke desa, kalian harus berhenti menuduhku. Jika aku gagal, anggap saja aku memang pantas disalahkan. Keputusan itu mengejutkan warga. Perjalanan ke puncak gunung bukan hal mudah. Banyak yang percaya mata air keramat dijaga makhluk halus yang tak suka diganggu. Namun tekad Raka bulat. Ia tidak ingin lari lagi dari takdir. Perjalanan itu penuh rintangan. Jalan setapak terjal, kabut tebal menyelimuti, dan suara-suara aneh menggema di telinganya. Kadang ia merasa ada yang mengikutinya. Kadang langkahnya tiba-tiba berat seolah ada yang menahan. Tapi setiap kali hampir menyerah, ia mengingat pesan gaib itu. Sabar adalah keberanian. Akhirnya setelah berhari-hari berjalan, Raka tiba di mata air keramat. Airnya jernih, memantulkan cahaya bulan purnama. Saat ia menunduk hendak menimba, terdengar suara menggelegar dari balik pepohonan. Siapa berani mengambil air ini tanpa izin penjaga? Dari kegelapan muncul sosok besar, bertubuh hitam legam dengan mata menyala merah. Raka gemetar tapi ia menguatkan hati. Aku bukan ingin mencuri, aku datang demi menyelamatkan desa. Jika aku harus menukar nyawaku, aku rela. Sosok itu menatapnya lama, lalu tiba-tiba tertawa keras. Keberanianmu melebihi manusia biasa. Banyak yang datang ke sini dengan keserakahan, tapi kau datang dengan ketulusan. Ambillah air ini, Raka. Ujianmu hampir selesai. Dengan tangan gemetar, Raka menimba air suci itu. Saat ia menoleh, sosok besar itu lenyap, meninggalkan keheningan yang damai. Kejayaan yang ia raih bukan datang dalam sekejap, melainkan hasil dari perjalanan panjang yang penuh air mata dan luka. Kini Raka berdiri tegak, lebih kuat dari sebelumnya. Ia bukan hanya berhasil bangkit, tapi juga menemukan jati dirinya. Dari seorang yang rapuh dan mudah goyah, ia berubah menjadi pribadi yang kokoh, yang setiap langkahnya dipenuhi doa dan keyakinan. Pada akhirnya Raka menyadari satu hal, kehidupan adalah ujian, dan bagi mereka yang sabar serta ikhlas, ujian itu justru akan membuka pintu kejayaan yang sejati. Bukan hanya kejayaan dunia, melainkan juga kejayaan hati, jiwa, dan rohani. Kisah perjalanan Raka yang lahir pada Weton Pon ini mengajarkan satu pelajaran besar, bahwa hidup manusia memang tak pernah lepas dari ujian. Setiap cobaan yang datang entah berupa hilangnya rezeki, masalah yang datang bertubi-tubi, retaknya persaudaraan, bahkan pertemuan dengan dunia gaib. Semua itu bukanlah hukuman, melainkan jalan untuk menguatkan jiwa. Bagi mereka yang lahir di Weton Pon, hidup seringkali diwarnai pasang surut yang tajam. Ada kalanya rezeki terbuka lebar, namun seketika bisa hilang tanpa sebab. Ada masa ketika hubungan keluarga dan persaudaraan teruji hingga hampir hancur. Bahkan ada pula saat-saat di mana mereka harus berhadapan dengan hal-hal gaib yang sulit dijelaskan oleh logika manusia. Namun di balik semua itu, selalu ada rahasia besar yang sedang Allah persiapkan. Jalan menuju kemuliaan dan kejayaan. Raka telah membuktikan bahwa dengan kesabaran, keteguhan hati, dan penerimaan takdir, seseorang bisa bangkit dari titik paling rendah sekalipun. Ia belajar bahwa harta bisa hilang, saudara bisa menjauh, bahkan dunia gaib bisa mengetuk kehidupannya. Tetapi selama hatinya teguh pada doa, ikhtiar, dan keikhlasan, cahaya kejayaan tak akan pernah tertutup. Kejayaan yang diraih bukan semata berupa kekayaan harta benda, melainkan juga kejayaan batin, ketenangan hati, keluasan jiwa, dan kekuatan spiritual. Inilah bekal sejati yang membuat hidup Raka menjadi lebih bermakna. Dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa 1. Rezeki bisa hilang tapi keyakinan dan doa adalah pegangan abadi. 2. Masalah yang bertubi-tubi hanyalah cara semesta membentuk jiwa yang lebih kuat. 3. Retaknya persaudaraan bisa diperbaiki bila ada kerendahan hati dan niat tulus. 4. Pertemuan dengan dunia gaib adalah pengingat bahwa manusia harus selalu berhati-hati dan berserah diri. 5. Takdir dan ujian terbesar bukan untuk melemahkan, tetapi untuk mengangkat derajat manusia. Kisah Raka berakhir bukan sebagai sosok yang kalah oleh ujian, melainkan sebagai pribadi yang bangkit menuju kejayaan. Ia adalah cerminan bahwa siapapun, terutama mereka yang lahir dengan Weton Pon, tidak boleh gentar dengan takdir. Justru dari takdir itulah terbuka jalan menuju kemuliaan. Akhirnya kehidupan ini memang bukan soal menghindari badai, melainkan bagaimana kita bisa tetap berdiri dan berjalan meski badai menerpa. Dan ketika badai reda, akan tampak pelangi indah yang menyambut. Itulah tanda bahwa kejayaan sejati telah tiba. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.